Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya bahwa keadaan kita di dalam keadaan yang sehat dan baik-baik karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan pada pagi hari ini. Amin. Hari ini adalah hari kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Dia telah mati, dia telah bangkit dan hidup. Pada hari yang ketiga adalah bukti bahwa kuasa salibnya memberkati setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia buat segala kebaikannya. Dia telah rela mati menebus kehidupan kita, menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Darah-Mu tercurah bagi kami, menebus hidup kami, membangkitkan kami, memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan. Ada yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup sebagai ganti dosa, sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kami kira Tuhan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih oleh darah-Mu, Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, darah-Mu
salibmu, pulih oleh kuasa. Amin. Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu, darah-Mu, kuasa salibmu, pulihkanku. Haleluya. Oleh darah-Mu, Tuhan, memulihkan, menyembuhkan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Oleh karya salibmu kami ditebus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oleh kasih-Mu kami diampuni. Kami sembah, kami puji. Haleluya. Glory bagi-Mu. Hiararara masyane. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh karya salib. Amin. Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu, pulih kuasa salibmu, kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Haleluya. 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 Sungguh kami bersuka cita karena kuasa salib memulihkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mengingat kembali bahwa Tuhan telah menang atas kuasa maut, telah menebus hidup kami dan telah menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji kebesaran-Mu, kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan, amin. Ada kuasa di dalam namanya, nama yang telah menang. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Mari bersama katakan, Engkau yang termulia
di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Yang percaya katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Amin. Dia yang telah membebaskan kita. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala nama, di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa pada nama Yesus. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi, yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Nama yang berkuasa yang telah memulihkan hidup kita hingga pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu merindukan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang telah menebus hidup kami, sehingga kami dibaharui kembali menjadi baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu,
dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh, pulihkan kami Tuhan, kuasa-Mu bebaskan hidup. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur buat Yesus yang sudah Kau berikan mati untuk menebus hidup kami. Yesus, kami bersyukur karena Engkau mau mati mencurahkan darah-Mu mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Tapi kami bersyukur karena Engkau tidak mati selamanya, tetapi Engkau bangkit dan naik ke surga. Dan Engkau meminta Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus bagi kami.
Roh Kudus, terima kasih sampai hari ini Engkau tetap tinggal diam di dalam kami selamanya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu sampai hari ini. Sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kalau kami masih boleh berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Sungguh Roh Kudus, tolong kami untuk kami terus mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau melakukan dan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, dan Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah lagi kepadamu di pertemuan ibadah kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena kami berkumpul di dalam nama-Mu. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengar firman, mereka katakan amin. Untuk tim profetik, dan ini tolong tetap di sini. Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti secara online. Nah, hari ini sama-sama kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak mati selamanya. Ya, Dia pernah mati untuk saudara dan saya. Dia mencurahkan darahnya untuk menghapus setiap dosa kita, untuk menebus hidup kita. Tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit, Dia menang mengalahkan maut, memberikan pengharapan baru dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan kemudian Dia naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Dan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada setiap kemenangan-kemenangan ketika kita melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau mengekspresikan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita naikkan pujian. Mungkin bagi sebagian orang ini lagu baru, tapi ternyata ini juga adalah lagu lama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Yuk berkatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Ngomong kanan kiri sebelum dulu, katakan engkau lebih daripada pemenang. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim profetik. Nah, bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan sekali lagi selamat Paskah bagi kita. Dan seperti yang saya katakan, kita lebih
daripada pemenang. Kenapa? Karena Yesus sudah menang, Yesus sudah mengalahkan maut, dan kita yang menerima anugerah keselamatan. Amin. Itulah arti bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Yesus yang berperang ganti kita, Yesus yang menang, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Dan seharusnya kita adalah orang-orang yang terus hidup di dalam kemenangan. Amin. Sekalipun di dalam dunia ini ada begitu banyak pergumulan. Ayub 7 ayat 1 katakan bahwa di dalam dunia ini manusia itu harus bergumul, berperang setiap saat, setiap waktu. Karena kita berhadapan dengan penguasa-penguasa di udara, roh-roh di udara. Karena iblis tahu waktunya sudah singkat, sehingga dengan geramnya yang dahsyat, kata firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, dia telah turun ke dalam dunia. Sekiranya mungkin dia mau membuat orang-orang pilihan, yaitu saudara dan saya, untuk jatuh hari-hari ini. Tapi sekali lagi dengan iman katakan, karena Yesus bangkit, Yesus menang, dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Sebab itu jangan lagi hidup di dalam kekalahan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-37. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu, nah apa semuanya itu Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu boleh baca ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana mulai dari ayat 31 Paulus menjelaskan bahwa kita ini bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Bapa itu yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan perkara yang lain? Maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi Tuhan, bagi Bapa kita untuk melakukannya bagi kita. Sehingga Paulus katakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan, pedang, bahaya maut, apapun itu yang sedang engkau alami hari ini. Dan ayat yang ke-37 katakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu peperangan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang engkau alami hari ini. Dan sepertinya sering kali peperangan, pergumulan itu membuat kita sesak. Tapi hari ini satu hal yang mau kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa salah satu ciri orang-orang yang mengalami kemenangan itu adalah hidupnya di dalam kelegaan. Beberapa hari yang lalu ketika komsel saya tanya sama anggota komsel yang bawa anak, dan saya tanya anaknya, gimana rasanya lega itu sih, coba boleh cerita enggak? Nah kalau anak-anak sekolah itu perasaan lega itu gini Bapak Ibu, waktu menjelang ujian, rasanya sesak banget hidupnya. Harus belajar, stres, kadang begadang sampai tengah malam. Apalagi waktu hari H, di mana mereka harus menghadapi ujian, sesak lagi nafasnya. Tapi begitu hari terakhir, mata pelajaran terakhir, begitu bel berbunyi, tet, langsung lega rasanya Bapak Ibu. Urusan nilai nanti sok katanya. Mau dapat berapa itu urusan nanti. Pokoknya begitu hari terakhir, mata pelajaran terakhir, bel berbunyi, tet, langsung rasanya lega. Nah sama kalau Bapak Ibu pernah melihat para atlet-atlet yang menjadi juara, menjadi pemenang, waktu dalam persiapan pertandingan mereka dilatih, ditekan dengan pressure yang cukup berat, berlatih disiplin. Apalagi waktu hari pertandingan, ada begitu banyak tekanan beban yang dipikul. Kalau pemain sepak bola apalagi 45 menit kali 2, belum lagi kalau ada perpanjangan waktu. Tapi ketika peluit terakhir berbunyi dan mereka adalah orang-orang pemenang, Bapak Ibu bisa melihat ekspresi mereka. Mereka langsung melompat dengan sukacita, dengan penuh kelegaan. Rasanya semua masa-masa sulit waktu latihan, masa-masa sulit yang baru dilewati di lapangan hijau melawan musuh tadi, rasanya semua hilang.
Atau para wanita, para ibu yang pernah melahirkan. Perjuangan sebelum melahirkan rasanya aduh sakit, sesak, galau. Tapi begitu bayi yang dikandung lahir dan bunyi "Oe", udah lupa semua rasa sakitnya. Yang ada adalah lega dan sukacita. Nah, hidup orang-orang yang lebih daripada pemenang harusnya seperti itu Bapak Ibu. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita harus mengalami yang namanya kelegaan dalam hidup ini. Amin. Ngomong kanan kiri tanya, kamu mau gak hidup kamu terus mengalami kelegaan? Amin. Karena setiap hari ada begitu banyak intimidasi iblis. Setiap hari ada tipuan, godaan iblis yang ingin menekan kita sehingga kita rasanya sesak banget. Mengalami kesesakan dalam hidup, aduh bergumul terus, kata Ayub 7 ayat 1 tadi saya katakan. Makanya pemazmur, kan hari-hari ini kita sedang belajar dari Mazmur 119. Dan saya katakan berulang-ulang berbicara tentang Mazmur 119, di dalamnya kita akan menemukan ada begitu banyak keuntungan kalau kita hidup bertekun di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 45, ini salah satu ungkapan dari pemazmur. Pemazmur katakan gini, aku hendak hidup dalam kelegaan. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab aku mencari titah-titahmu. Pemazmur tidak berkata, aku mau hidup dalam kelegaan, sebab itu aku harus cari uang banyak. Aku mau hidup dalam kelegaan, sebab itu aku mau bekerja lebih keras supaya uangku banyak. Aku mau membangun rumah tanggaku harusnya harmonis supaya aku lega. Enggak Bapak Ibu ternyata. Pemazmur katakan, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab, apa sebabnya? Sebab aku mencari titah-titahmu. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita hidup bertekun di dalam firman Tuhan, saya jamin firman Tuhan yang jamin sebab itu. Kita akan mengalami hidup dalam kelegaan. Dan saya percaya setiap kita, setiap manusia, semua pengen hidup dalam kelegaan. Coba sama-sama tarik nafas panjang-panjang dalam-dalam. Terus hembuskan. Lega Bapak Ibu? Atau masih sesak? Karena ingat masalah, karena ingat uang yang sudah semakin menipis. Oh tapi ini baru tanggal muda Bapak Ibu ya. Gajian baru diterima ya. Wajahnya masih senyum-senyum. Tapi saya berharap Bapak Ibu senyum bukan karena baru gajian Bapak Ibu. Tapi karena memang Bapak Ibu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, hidup di dalam kelegaan dan terus bergantung, berharap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita mengalami kelegaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam kelegaan? Nah, ada ayat-ayat firman Tuhan yang saya percaya ini sudah sangat familiar bagi kita. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita sekali lagi untuk kita benar-benar praktek ayat ini di dalam Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Oke, kita stop dulu di ayat ini sebelum kita sambung ayat yang ke-29 dan 30. Nah, ini adalah undangan yang Yesus sampaikan kepada setiap kita. Kalau engkau letih lesu dan berbeban berat, maka Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ini undangan yang Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu dan saya mau katakan sampai hari ini undangan itu masih berlaku bagi setiap kita. Amin. Coba tanya kanan kiri lagi, kamu pernah pakai enggak undangan ini? Waktu kamu letih lesu, berbeban berat, kamu datang gak sama Tuhan? Saya percaya sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, ketika engkau mengalami letih lesu dan berbeban berat, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita datang kepada Yesus. Amin. Tanya kanan kiri, kamu datang sama Yesus kan? Waktu kamu mengalami kesesakan, bukan lari minum-minum, mabuk-mabuk, ngedrak,
seakan-akan supaya lupa. Rasanya supaya lega, tapi itu kelegaan yang semu, kelegaan yang sementara. Begitu engkau tersadar lagi dari rasa mabukmu itu, engkau kembali sesak lagi. Bahkan bukan cuma selesaikan satu masalah, bukannya selesai tambah satu masalah lagi. Apalagi kalau dalam kondisi mabuk, kamu pikir masalahmu sudah selesai, kamu pikir kesesakanmu sudah selesai, tapi begitu kamu pulang ke rumah, kamu pukulin istrimu, kamu marahin anakmu, timbul satu masalah lagi. Bukan menyelesaikan masalah. Tapi seharusnya kalau engkau mengalami kesesakan, engkau harus datang kepada Yesus. Amin. Ada pujian lama katakan seperti ini. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin. Ketika engkau mengalami kesesakan, engkau hanya bisa lari kepada Yesus dan engkau akan mengalami kelegaan. Jadi hal pertama yang harus engkau lakukan kalau engkau mau mengalami kelegaan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, apapun pergumulan hidupmu hari ini, apapun permasalahan yang sedang kau alami hari ini, jangan lari kepada yang lain. Larilah kepada Yesus. Undangan itu masih berlaku sampai hari ini, amin. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada begitu banyak orang Kristen, begitu mengalami kesesakan, dia datang kepada Yesus, dia ceritakan masalahnya, dia curhat, bahkan apalagi kalau lagi benar-benar galau, susah, bisa sampai nangis, apalagi khususnya para wanita dan ibu. Wah, begitu amin rasanya lega. Lega apalagi sudah bisa nangis. Tapi pertanyaannya begitu amin lega enggak, itu masalahnya Bapak Ibu. Jangan cuma waktu engkau lipat tangan, tutup mata, engkau curhat, engkau nangis, sampai kering air matamu, sampai habis suaramu. Amin, begitu amin, sesak lagi Bapak Ibu. Coba lihat kanan kiri, kamu seperti itu ya. Karena ayat ini belum selesai Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan, cerita, itu kan baru langkah pertama. Nah ayat berikutnya katakan apa? Ayat 29, ketika kita datang kepada Yesus, nah Yesus ngomong seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang. Dan apa? Belajarlah padaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah ini yang harus kita praktekkan Bapak Ibu. Oke next, silakan gak apa-apa. Ini yang harus kita praktekkan. Kalau kita datang, ini yang pertama datang kepada Yesus, saya percaya setiap kita lakukan. Oke next. Nah supaya kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan jiwa. Nah tetapi sekali lagi apa yang harus kita lakukan kemudian supaya kita benar-benar mengalami kelegaan yang sejati Bapak Ibu. Nah firman Tuhan katakan tadi apa? Pikulah kuk yang kupasang. Next. Pikulah kuk yang kupasang. Nah apa itu kuk Bapak Ibu? Nah ini adalah gambar 2 ekor sapi yang sedang membajak. Nah kayu yang cukup besar yang ada di tengkuk kedua ekor sapi, itulah kuk. Nah dulu saya pikir kalau bicara tentang kuk itu bicara tentang beban. Apalagi di ayat yang ke-30 di situ katakan, maka bebanku pun ringan. Sehingga fokus kita pada waktu itu,
Nanti Tuhan kasih beban, tapi bebannya ringan, gak seperti beban yang kita pikul tadi. Makanya kita bisa ngalami kelegaan. Tapi setelah saya renung-renungkan firman Tuhan, emangnya Tuhan kurang kerjaan ya? Kita sudah berbeban berat, kita sudah letih lesu, pikul beban hidup, terus waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan kasih beban lagi. Emangnya Tuhan kurang kerjaan kasih kita beban lagi Bapak Ibu? Tapi setelah ngerti kebenaran firman Tuhan, apa sih artinya kuk itu? Apakah kuk itu bicara tentang beban? Dan apakah Tuhan cuma taruh kuk itu di pundak kita? Enggak. Ayat yang 30 tadi katakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku, kata Tuhan. Kunya itu huruf besar, bebanku pun ringan. Artinya waktu Tuhan ngomong pikulah kuk yang kupasang, itu bukan cuma Tuhan taruh kuk di atas pundak kita sendiri, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita, ada kuk berjalan bersama-sama. Nah artinya berbicara tentang kuk itu apa Bapak Ibu? Berbicara tentang kuk itu bukan bicara soal beban Bapak Ibu, tapi kuk itu berbicara tentang berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Jadi kalau engkau mau mengalami kelegaan dalam hidupmu, dalam keadaan apapun, ketika engkau datang kepada Tuhan, itu langkah pertama. Maka yang kedua, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Nah karena fungsi kuk itu adalah menyatukan 2 ekor lembu atau 2 ekor sapi untuk membajak sawah. Dan biasanya itu selalu satu sapi senior, dan satunya sapi junior. Ya memang kuk itu sepertinya kita lihat tadi itu agak berat dari kayu yang cukup besar. Tapi sesungguhnya fungsinya bukan untuk menekan tengkuk kita, bukan untuk membebani, bukan, tetapi untuk menyatukan. Nah Yesus mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Yesus mau kita melangkah di dalam tuntunannya, makanya kita disuruh pikulah kuk itu yang menyatukan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kuk itu bukan bicara tentang beban. Tapi kuk itu bicara berjalan bersama Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, amin. Nah terus apakah cukup sampai di situ? Enggak Bapak Ibu. Ayat berikutnya katakan apa? Belajarlah padaku. Jadi bukan cuma sekedar kita datang, kita curhat, nangis-nangis, habis itu amin lega, enggak. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus melangkah dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Tapi enggak cukup sampai di situ. Kita harus belajar pada Tuhan. Dan kata kunci dari keberhasilan kalau kita mau belajar sehingga kita mengalami kelegaan itu adalah taat. Ngomong kanan kiri, taat. Nah masalahnya ada begitu banyak orang cuma bisa nangis-nangis waktu datang kepada Tuhan. Dia mau sih berjalan bersama dengan Tuhan, tapi dia nggak taat, dia nggak mau belajar apa yang Yesus ajar dan dia nggak mau taat lakukan. Sehingga begitu amin dia juga tetap mengalami kesesakan. Nah untuk belajar taat Bapak Ibu, kita harus mempunyai kerendahan hati. Karena nanti kita akan lihat bagaimana Yesus juga belajar taat kepada Bapa. Makanya firman Tuhan katakan milikilah kerendahan hati, sehingga kita mau diajar. Dan milikilah hati yang lemah lembut sehingga kita mudah dibentuk. Jadi ngomong kanan kiri, hatimu harus lemah lembut. Kamu harus rendah hati kalau mau mengalami kelegaan sehingga kamu taat. Dan ketika kamu taat, belajar melakukan apa yang Yesus lakukan, nah saat itulah kamu akan mengalami kelegaan. Jadi bukan cuma sekedar datang sama Tuhan, berdoa, lipat tangan, tutup mata, nangis. Bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu. Dan juga bukan cuma sekedar terus, iyalah Tuhan aku maulah jalan bersama dengan Engkau Tuhan. Enggak cukup sampai di situ. Kita harus belajar dan taat. Saya boleh minta Pak Waspada maju ke depan. Melalui gambaran ini saya berharap Bapak Ibu bisa lebih jelas
Oke, kamera mungkin agak dilebarin supaya jemaat yang di rumah juga boleh lihat. Nah, seandainya saya ini sapi senior walaupun lebih kecil badannya. Pak waspada sapi junior. Nah, firman Tuhan katakan, pikul lakuk yang kupasang, pikul. Nah, Pak Was juga harus peluk saya, pikul. Nah, ini sapi senior dan ini sapi junior. Nah, firman Tuhan katakan kalau engkau sudah pikul kuk, terus apa? Belajar. Nah, sapi senior ini kan sudah pernah lewati, dan sapi senior itu adalah Yesus sendiri. Karena saya katakan Yesus enggak keisengan cuman pikulkan kuk kepada kita terus dia enggak. Makanya di ayat yang ke-30 tadi katakan bebanku pun ringan. Coba kalau satu ekor sapi terus dikasih kuknya panjang itu, enggak ada sapi junior di sebelahnya, ya jadi berat. Karena kuk itu akan jomplang, tapi ketika ada sapi senior yang mau taat, nah bebannya, kuknya jadi ringan Bapak Ibu. Nah apa fungsinya sapi senior? Itu mengajarin sapi junior. Makanya sapi junior harus taat. Kalau sapi senior ngomong jalan, jalan. Kalau waktu sapi senior ngomong stop, nah Pak Wah coba berusaha jalan. Kalau semakin berusaha jalan semakin apa? Semakin sakit Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya ada tali yang dihubungkan kepada hidungnya. Semakin sapi junior nggak mau taat, contoh saya suruh ke kiri, Pak Was ke kanan. Semakin susah Bapak Ibu hidupnya. Saya ngomong kiri, dia mau ke kanan. Kiri, nak kiri. Ikut kiri, nah enak. Coba saya ngomong stop, Pak Was mau jalan terus. Wow. Hidungnya sakit. Oke, silakan. Terima kasih. Bapak Ibu bisa mengerti apa yang Yesus mau melalui ilustrasi ini Bapak Ibu? Jadi sekali lagi kalau engkau mau mengalami kelegaan dalam hidupmu sepanjang hidupmu, bukan cuma engkau datang kepada Tuhan nangis-nangis, bukan Bapak Ibu. Engkau harus pikul kuk, artinya engkau harus berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau harus berjalan dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Nah kemudian engkau belajar dan taat. Katakan sama-sama sekali lagi, taat. Karena ketika engkau melakukan apa yang kau lihat dari Yesus, engkau belajar dan engkau taat lakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus ngomong berhenti, berhenti. Yesus ngomong kiri, kiri. Yesus ngomong kanan, kanan. Nah saat itulah engkau akan mengalami kelegaan. Bebanmu akan ringan. Nah praktek sederhananya apa sih Bapak Ibu? Sekali lagi contoh, saat engkau disakiti, hatimu disakiti, coba tanya kanan kiri, hatimu sedang disakitikah? Oleh pasanganmu, oleh orang terdekat. Apalagi kalau oleh orang terdekat, sakitnya tuh di sini. Karena pemazmur aja pernah ngomong kan, kalau orang lain, aku gak peduli Tuhan. Tapi ini orang yang berjalan bersama-sama ke rumah Tuhan. Itu Daud curhat sama Tuhan waktu Absalom anaknya kudeta dia. Sehingga Daud bilang, Tuhan kalau orang lain mau serang kerajaan aku sudah biasa. Karena memang sejak masa muda aku biasa berperang. Semua orang-orang, raja-raja, kerajaan di sekeliling aku biasa nyerang aku, biasa. Itu gak masalah bagiku. Ini masalahnya orang yang dekat dengan aku, orang yang berjalan bersama dengan aku ke rumah Allah, dia yang nusuk aku dari belakang. Apa Bapak Ibu? Sakitnya tuh di sini. Sesak. Tapi kalau engkau mau mengalami kelegaan, engkau gak cuma cukup nangis, Tuhan jamah hati suamiku, Tuhan ubah hidupnya, nangis. Begitu amin, ingat lagi kelakuannya, sesak lagi. Makanya kalau engkau mau mengalami kelegaan, belajar. Yesus ngomong apa kalau engkau sedang disakiti? Ampuni. Jumat yang lalu kita melihat waktu Yesus dipaku, kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus, karena ada 7 kalimat, ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Apa yang Yesus katakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kapan Yesus ngomong seperti itu? Waktu dia menderita, waktu dia disakiti. Ini kadang enggak orang banyak ngomong gini. Kalau dia baik-baik sih Pak, legalah hidup aku, enak lah. Ngampunin itu waktu disakiti, ngomong kanan kiri. Ngampunin itu waktu disakitin. Kalau lagi nggak disakitin, lu ngapain ngampunin? Betul atau betul? Kadang kita ini ditipu oleh iblis. Sehingga kita nggak hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam pembenaran. Yesus katakan, ampuni nak. Maka kita akan mengalami kelegaan. Atau contoh yang lain, saat engkau dicaci maki, rasanya pengen marah. Tapi Yesus katakan apa? Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23, terus 1 Petrus 3 ayat 9. Atau saat tersinggung, Bapak Ibu pernah tersinggung? Coba tanya kanan kiri. Kamu pernah tersinggung karena perkataan tetanggamu, karena perkataan karyawan di kantormu? Pernah tersinggung? Sesak dak hatimu? Firman Tuhan bilang apa? Sabar, kasih itu sabar. Sabar, lihat pada Tuhan. Sabar, Tuhan berperang sertamu. Nengok dia lagi, sabar, sabar. Nengok lagi, Tuhan kuatku. Haleluya. Belajar taat. Ngomong kanan kiri, mau ngalami kelegaan kan? Ini kita cuma pengen mau ngalami kelegaan, tapi pengen mau instan semua. Cuma nangis-nangis, doa pokoknya lega. Enggak Bapak Ibu. Engkau datang sama Tuhan, nangis-nangis silakan. Habis itu berjalan sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, ikutin, taat, belajar. Nyanyi lagu itu, sabar, lihat pada Tuhanmu. Lihat Tuhanmu saja, jangan lihat dia. Karena lihat dia lagi tadi apa? Sabar. Haleluya. Ngomong kanan kiri, praktek. Waktu saat ekonomi sulit. Sesaknya minta ampun, uang pas-pasan. Masih syukur Pak, pas-pasan Pak. Ini tidak ada sama sekali Pak. Firman Tuhan ngomong apa? Tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Emangnya nanti kalau mengucap syukur uang jatuh dari surga Pak? Enggak Bapak Ibu. Kalau ada uang jatuh dari surga itu uang palsu namanya. Karena di surga enggak ada peruri Bapak Ibu. Dan Tuhan kita bukan tuyul yang ngambil uang orang terus dibawa ke laci kita. Tuhan enggak seperti itu. Tapi ketika engkau bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, minimal walaupun perutmu masih keroncongan tapi hatimu lega. Dan ketika hatimu lega, pikiranmu masih jernih, engkau masih bisa bekerja dan percayalah Tuhan memberkati orang-orang yang rajin. Amin. Ini jangan sudah gak ada uang, cuman bersungut-sungut, ngeluh, malas. Karena firman Tuhan katakan orang yang gak mau kerja gak usah makan. Amin. Kalau engkau mau mengalami kelegaan, belajar sama Tuhan dan lakukan. Atau saat engkau diserang rasa khawatir. Bukankah firman Tuhan sudah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Sebab aku yang memelihara kamu, kata Tuhan. Ngomong kanan kiri, yang memelihara kamu itu Tuhan. Anak-anak kasih tahu, yang pelihara kamu itu bukan papa mama ya. Yang pelihara kamu itu Tuhan lewat papa mama, bahkan bisa lewat siapapun. Dari kecil anak-anak harus diajar Bapak Ibu, mereka bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung sama orang tua. Ada begitu banyak anak-anak bertumbuh bergantung sama orang tua, berharap warisan. Bersyukur kalau Bapak Ibu masih bisa memberikan warisan secara jasmani, silakan. Tapi saya bersyukur, kami bersyukur sampai hari ini. Tuhan pelihara kami, papa mama kami gak punya warisan yang bisa diturunkan kepada kami. Bahkan sepeser pun gak bakalan ada. Rumah aja gak punya sampai hari ini. Kebun apalagi. Mobil enggak juga punya. Tabungan di bank
Enggak ada. Kalaupun ada, tabungan di bawah bantal mungkin yang ada. Tapi karena dari kecil kami diajar bagaimana untuk bergantung, berharap, percaya sama Tuhan. Berkali-kali saya katakan diserang rasa khawatir itu normal, tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Karena aku percaya, saya percaya, aku dipelihara oleh tangan kuasa Allah yang ajaib, amin. Itu yang membuat saya terus mengalami kelegaan, kami sekeluarga mengalami kelegaan. Ini masalahnya banyak orang tuh masih suka ngotot, Bapak sih enggak ngalami masalah, makanya Bapak lega terus. Aduh, nih orang. Justru saya lega lah, masalah itu gak jadi masalah buat saya. Kan berkali-kali saya sudah bilang, kata masalah itu sudah kami hapus dari hati kami. Gak ada masalah dalam hidup kami. Yang ada adalah situasi yang Tuhan izinkan untuk kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Nah, itu yang membuat kami lega setiap saat, setiap waktu. Beberapa kali bahkan saya pernah tantang orang-orang. Kalau kamu ngomong kami lebih lega, oke, kita tukar nasib. Posisi kamu saya tukar. Tentu dengan seluruh asetnya dong, biar cengli dong. Jangan cuman aset kamu untuk kamu, harta saya kamu ambil, itu kurang ajar namanya. Kalau mau oke, serius tukeran kita, nggak apa-apa. Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu pernah lihat reality show, tukar nasib? Emang kira Bapak Ibu yang dari daerah, dari desa dibawa ke kota, yang dari kota bawa ke desa, tuker rumah, itu hanya untuk beberapa hari. Bapak Ibu pengen lihat, enak ada mereka? Stres, pengen balik itulah. Nah makanya yuk, kalau engkau punya kesesakan hari ini, datang kepada Tuhan. Pikul kuk, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan terus apa? Belajar, taat. Amin. Makanya betapa pentingnya kita hidup bertekun di dalam firman. Ya, menguasai banyak ayat itu bagus, berkali-kali saya pernah katakan. Tapi bukan itu yang kita mau bangun gaya hidupnya. Tapi kita dikuasai oleh ayat firman Tuhan. Karena kalau hanya sekedar menguasai ayat firman Tuhan Bapak Ibu, waktu ngalami kesesakan semua ayat lupa. Tapi kalau kita membangun gaya hidup dikuasai oleh firman Tuhan itu sampai ada dalam hati kita, itu akan menjadi respon otomatis kita. Mengalami apapun maka respon otomatis yang keluar itu adalah firman. Makanya hari-hari ini come on, kita membangun hidup yang bertekun di dalam firman. Dan sekali lagi saya mau ingatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertekun itu artinya apa Bapak Ibu? Berkeras hati dan sungguh-sungguh melakukan. Bukan cuma sekedar tahu, iya sih Pak tahu Pak, ngampuni tahu Pak, nggak boleh bersungut-sungut, tahu Pak, nggak boleh khawatir, tahu Pak, cuma sekedar tahu. Bukan cuma sekedar tahu, tapi berkeras hati dan sungguh-sungguh melakukan. Terus berpegang teguh pada firman Bapak Ibu. Amin. Karena itulah yang akan membuat engkau mengalami kelegaan. Next. Itu yang akan membuat kita mengalami kelegaan. Amin. Hidup itu adalah pilihan. Life is your choice. Hidup itu pilihan Bapak Ibu. Engkau mau mengalami kelegaan, engkau taat pada firman Tuhan. Tapi kalau engkau gak mau mengalami kelegaan, walaupun kau nangis-nangis, puasa 3 hari 3 malam sekalipun, maaf, engkau gak akan mengalami kelegaan sebelum engkau melakukan apa yang Tuhan ajar kepadamu. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan kudus. Dan sebagai ayat yang terakhir, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8 baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa engkau sehingga engkau mau berkeras hati, enggak mau melakukan firman Tuhan? Yesus saja saat dia mengalami penderitaan, mengalami aniaya, dia tetap belajar taat lakukan firman Tuhan. Coba renungkan baik-baik, siapa engkau? Sehingga engkau berani melawan perintah Tuhan, sehingga engkau berani berbantah-bantahan dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, engkau akan tetap mengalami kesesakan, bahkan lebih sesak lagi kalau engkau berbantah-bantahan dengan firman. Tapi saat ini engkau belajar taat, amin. Seperti Yesus taat sampai mati. Saya undang pemain musik, saya undang pelayan perjamuan. Silakan dibagi perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, persiapkan roti dan anggur atau media apapun, baik itu mungkin gabin, roti tawar, ada teh, kalau nggak ada anggur silakan Bapak Ibu. Tapi ketika kita sama-sama menerima lagi perjamuan Tuhan pagi hari ini, satu hal yang Tuhan mau ingatkan, belajar taat. Amin. Taat. Mau dibalik dari depan, dari belakang, kata taat itu tetap taat Bapak Ibu. Karena ketika engkau taat melakukan firman Tuhan, pada saat itulah engkau akan mengalami kelegaan yang sejati. Oke, silakan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sucikan ku Kuasa salib-Mu, pulihkan ku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Sementara kita memegang roti dan anggur di tangan kita, mari renungkan firman Tuhan. Apakah sampai hari ini engkau masih mengalami kesesakan dalam hidupmu? Ingat, engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus sudah mati di kayu salib menanggung semua beban kita. Dan Dia sudah menang. Dan Dia sudah memberikan kemenangan itu kepada kita. Maka nikmatilah hidup di dalam kemenangan. Jangan lagi hidup di dalam kekalahan. Ya, ada banyak perkara yang kita alami dalam hidup ini yang terkadang ingin membebani kita, membuat kita mengalami kesesakan. Iya, saya tahu itu. Tapi sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, engkau harus mengalami kelegaan. Bukan hanya ketika engkau datang nangis-nangis berdoa. Itu gak salah, itu langkah pertama. Iya, silakan Bapak Ibu.
Tapi engkau harus berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau harus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan engkau harus belajar dan engkau taat lakukan apa yang Tuhan ajar kepadamu. Maka pada saat itulah engkau akan mengalami kelegaan. Yesus taat sampai mati. Sehingga kalau Bapak Ibu baca di ayat berikutnya, ayat yang 9 katakan, oleh sebab itulah Allah sangat meninggikan dia. Biarlah hidup kita juga meninggikan dan memuliakan Tuhan. Supaya melalui hidup kita, banyak orang datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau meneguhkan, setiap engkau adalah lebih daripada pemenang. Mari angkat roti dengan tangan kananmu dan sebelum makan dengar firman Tuhan. Dan sembari engkau dengar firman-firman Tuhan, katakan, jadikanlah itu peringatan akan aku. Apa yang Tuhan mau untuk kita ingat pagi hari ini? Taat, taat, taat anakku. Maka engkau akan mengalami kelegaan dalam hidupmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Buat kelegaan-kelegaan sejati yang kau berikan bagi kami. Karena engkau telah memberikan kemenangan bagi kami. Sebab itu kami mau hidup menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan, datang pada kemenangan. Kelegaan demi kelegaan melewati pergumulan hidup kami. Ketika kami taat melakukan firman-Mu. Seperti Yesus engkau taat, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Tuhan terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Dan sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Biarlah melalui perjamuan yang kami terima dan firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, kami mau belajar taat seperti Engkau taat sampai mati. Kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu supaya kami mengalami kelegaan dalam hidup ini. Supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Yang lega mari katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia, silakan. Audio Jungle.
Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah perjamuan Tuhan pagi hari ini meneguhkan setiap kita untuk kita terus taat kepada firman Tuhan. Hidup bertekun di dalam firman Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami, dan kami mau taat kepadamu, kepada firman-Mu seumur hidup kami. Supaya hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, kami mengalami kelegaan setiap waktu dalam hidup kami. Kami melangkah di dalam kemenangan di dalam setiap peperangan kami. Karena Engkau Tuhan yang berperang ganti kami dan berikan kemenangan bagi kami. Supaya melalui hidup kami Tuhan, mujizat kuasa-Mu, kasih-Mu dinyatakan. Dan orang-orang lain yang belum mengenal Engkau, mereka melihat Engkau Yesus Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami. Hidup yang bertekun di dalam firman-Mu. Tuhan, terima kasih, sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Bapa, biarlah penyertaan tangan kuasa-Mu menyertai kami sepanjang minggu ke depan ini. Perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna Engkau nyatakan bagi setiap kami yang beribadah kepadamu. Sebab Engkau yang berjanji bagi orang yang beribadah kepadamu, Engkau memberkati makanannya, Engkau memberkati minumannya, Engkau menjauhkan sakit penyakit dari hidupnya. Bahkan Engkau menyertai keluar masuknya. Mari jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat ini. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat mari katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, dan Tuhan memberkati.